Bareskrim Polri menyita seluruh sarana dan prasarana milik PT Simba Jaya Utama di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur pada Kamis 11 Juni. Penyitaan dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana pertambangan mineral dan batu bara, serta tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan pengolahan emas hasil tambang ilegal. Para pelaku diduga menampung, mengolah, dan memperjualbelikan mineral tanpa izin resmi. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim, rekan Febrianto. Silakan laporan Anda. Ya, baik. Kemarin Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Mabes Polri menyita pabrik pengolahan emas PT SJU di Kecamatan Waru, tepatnya di Jalan Brebek Industri, Kabupaten Sidoarjo, dan penyitaan itu membuat kegiatan atau operasional perusahaan dihentikan total. Dan ini juga penyitaan ini hasil dari pengembangan penyidikan dari kasus tindak pidana tambang ilegal dan juga tindak pidana pencucian uang, di mana sudah ditetapkan tersangka. Ada enam tersangka, satu diantaranya meninggal dunia. Dan penyidikan ini juga berkaitan dengan pengembangan dari penggeledahan toko emas di Nganjuk. Demikian. Baik, rekan Febri, bisa dilaporkan seperti apa modus operandi para pelaku dalam menampung, mengolah, dan memperjualbelikan emas hasil pertambangan tanpa izin? Ya, jadi para pelaku ini modusnya adalah menampung, kemudian mengolah, kemudian memperjualbelikan emas yang didapat dari tambang ilegal di wilayah Kalimantan Barat dan Papua. Kemudian emas itu didapat dari dua terdakwa yang sudah diputus inkrah di Pengadilan Negeri Pontianak, dan hasil penjualan emas itu kemudian digunakan atau ditutup ya dengan membuka 15 buku rekening dengan atas nama salah satu tersangka yaitu DW untuk menyamakan hasil dari penjualan emas tersebut. Demikian. Baik, rekan Febri, kemudian bisa dilaporkan seperti apa peran keluarga pemilik toko emas Semar dalam rangkaian kasus yang sedang diusut oleh Bareskrim Polri? Ya, jadi untuk keluarga tersangka yang di pemilik ya toko emas Semar di Nganjuk ini, mereka membeli terus kemudian mengolah, kemudian menampung, terus menjual emas-emas dari tambang tersebut yang tidak berizin. Baik, rekan Febri, kemudian bisa dijelaskan pasal apa saja yang digunakan untuk menjerat para tersangka dalam kasus pertambangan ilegal dan TPPU tersebut? Ya, jadi para pelaku dikenakan pasal tentang Undang-Undang Minerba, pertambangan minerba, dan juga undang-undang terkait tindak pidana pencucian uang. Demikian. Baik, rekan Febri, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan khusus Bareskrim Polri dan rangka untuk kepentingan penyidikan saat ini sedang melakukan upaya paksa penyitaan terhadap sarana prasarana dari PT Simba Jaya Utama atau SJU yang berada di Jalan Brebek Industri, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Untuk lengkapnya kami sampaikan bahwa saat ini penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri sedang melaksanakan penyidikan tindak pidana di bidang pertambangan minerba, sebagaimana yang pernah kami rilis sebelumnya, berupa setiap orang yang secara bersama-sama menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan atau pemurnian, pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan atau batu bara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau izin dan tidak pidana pencucian uang. Dalam hal ini, dalam objek perkara yang kami tangani adalah terkait dengan
TPA atau tindak pidana asal dari pertambangan atau aktivitas tambang ilegal di wilayah Kalimantan Barat, Papua Barat, dan beberapa wilayah lainnya. Yang mana dari hasil pengembangan penyidikan dari 3 orang tersangka yang telah ditetapkan sebelumnya, kemudian untuk aktivitas selanjutnya kemudian dimurnikan di salah satunya adalah di perusahaan pemurnian emas PT Simba Jaya Utama. Bahwa dalam proses penyidikan perkara Akuo, penyidik telah melakukan serangkaian tindakan penyidikan, termasuk diantaranya melakukan upaya paksa penggeledahan yang telah dilakukan beberapa waktu yang lalu di beberapa titik. Yang pertama adalah toko emas Semar Nganjuk, kemudian PT Semar Permata Emas Mulia, kediaman ataupun rumah tempat tinggal dari pemilik toko emas Semar Nganjuk, dan pabrik serta kantor PT Simba Jaya Utama. Jadi beberapa waktu lalu kita telah melakukan penggeledahan di kantor maupun pabrik dari PT Simba Jaya Utama. Dari rangkaian kegiatan penyidikan tersebut, penyidik telah menemukan alat bukti berangkat dari fakta penyidikan yang dapat oleh penyidik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, barang bukti, dan bukti elektronik. Sehingga kemudian penyidik menetapkan 3 orang tersangka dari PT Semar Permata Emas Mulia dan sekaligus pemilik toko emas Semar Nganjuk, masing-masing atas nama tersangka TW, kemudian tersangka DW, dan tersangka BSW. Inilah suami, istri, dan anak. Dengan wujud perbuatan berupa tersangka TW selaku Direktur Utama PT Semar Permata Emas Mulia atau PT SPEM dan pemilik toko emas Semar Nganjuk secara bersama-sama dengan tersangka lainnya, dalam hal ini tersangka DW dan tersangka BSW dan kawan-kawan di Kalimantan Barat. Bareskrim Polri mengungkap modus operandi jaringan pelaku pertambangan emas ilegal yang diduga melibatkan proses pemurnian emas tanpa izin hingga praktik pencucian uang bernilai besar. Jaringan tersebut diketahui beroperasi selama bertahun-tahun dengan memanfaatkan perusahaan dan sejumlah rekening bank untuk menyamarkan asal-usul hasil kejahatan tersebut. Bareskrim Polri mengungkap dugaan keterlibatan PT Simba Jaya Utama dalam pengolahan emas hasil pertambangan ilegal yang berkaitan dengan kasus tindak pidana pencucian uang. PT SJU diketahui bergerak di bidang pemurnian emas, diduga menjadi lokasi pengolahan emas tanpa izin resmi. Informasi ini disampaikan langsung oleh Direktur Tipideksus Bareskrim Polri yakni Brigjen Pol Ade Safri pada Kamis 11 Juni. Kasus ini bermula dari keterlibatan keluarga pemilik toko emas Semar di wilayah Nganjuk, kemudian membeli emas batangan dari pelaku yang telah divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Pontianak. Dalam penyidikan terungkap bahwa emas ilegal tersebut dimurnikan di pabrik PT SJU menjadi emas batangan dengan kadar dan berat tertentu. Selain itu, tersangka diduga menggunakan 15 rekening bank milik DW untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil kejahatan. Melakukan transaksi pembelian emas berbentuk batangan atau kotak yang diantaranya berasal dari saudara FLB. Ini sudah inkrah dari perkara TPA di Kalimantan Barat yang merupakan emas hasil pertambangan tanpa izin atau peti. Sebagaimana telah terbukti dalam putusan Pengadilan Negeri Pontianak nomor 513 tahun 2022, di mana atas nama terdakwa yang pertama adalah FLB dan terdakwa 2 MLB, yang selanjutnya emas hasil pertambangan tanpa izin yang diperoleh
tersangka TW dimaksud dan kawan-kawan tersebut kemudian dijual ke beberapa pihak, diantaranya saudara SB, ini sudah meninggal, atau perusahaan terafiliasinya, yang kemudian atas emas-emas yang berasal dari peti tersebut dilakukan proses pemurniannya di pabrik PT Simba Jaya Utama. Untuk selanjutnya, sebagian emas tersebut kemudian diolah menjadi emas batangan berkadar tertentu dengan berbagai jenis dan berat. Kemudian dari hasil perbuatan tersebut, tersangka menempatkan, mentransaksikan ke 15 rekening BCA atas nama tersangka DW dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil dari tindak pidana. Dalam hal ini adalah terkait dengan TPA-nya adalah pertambangan emas tanpa izin. Dan atas harta kekayaan yang telah didapatkannya tersebut kemudian digunakan untuk membeli kembali emas batangan hasil pertambangan tanpa izin dengan berbagai ukuran, menggunakan modal dan keuntungan secara berkelanjutan sejak kurun waktu tahun 2019 hingga tahun 2025. Ini adalah perbuatan berlanjut. Dan terhadap para tersangka telah dikenakan pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang minerba atau pertambangan minerba, junto pasal 20 huruf C dan atau pasal 21 ayat 1 dan pasal 607 ayat 1 huruf A dan atau huruf B dan atau huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, junto pasal 6 dan atau pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dan ketiga tersangka yang tadi kami sebutkan, TW, DW maupun BSW, telah dilakukan upaya paksa penahanan di rutan Baris Krim Polri. Selanjutnya, dari hasil pengembangan penyidikan atas perbuatan ketiga tersangka dimaksud dalam berkas perkara terpisah, kembali penyidik telah menemukan 2 alat bukti yang sah bahwa terdapat pelaku lain, ya, ada keterlibatan pelaku lain yang dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum karena melakukan tindak pidana secara bersama-sama